Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Syabani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan jangan lupa pula panjatkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju era cahaya terang saat ini, yakni Islam. Yang kedua kalinya, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati Ustadz Robi Firmandil Diharjo sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan yang saya hormati kepada penemu Hanifidah Dr. Hanifuddin MAG dan Dr. Hoiratul Irawati Mahmud MPDI, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya hormati. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Di sini ada pengertian psikologi pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku, dan proses mental manusia, yakni mencakup tentang pemahaman bagaimana manusia berpikir, merasakan, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian di sini ada pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai pemahaman dan pemahaman yang membentuk perkembangan pribadi dan sosial mereka. Ini melibatkan pembelajaran di lingkungan formal maupun informal untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman seseorang. Kemudian di sini, sedangkan menurut Santro JW 2008, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses belajar dan mengajar, serta pengaruh faktor psikologis terhadap pendidikan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana individu belajar, perkembangan kognitif dan emosional, motivasi, evaluasi, dan interaksi antara siswa dan lingkungan belajar. Kemudian di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama adalah proses belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua ada perkembangan kognitif dan emosional. Kemudian yang ketiga ada motivasi dan konteks pendidikan. Yang keempat ada evaluasi dan pengukuran prestasi. Kemudian yang kelima ada kepribadian dan interaksi sosial dalam lingkungan belajar. Kemudian yang keenam ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran. Kemudian di sini ada tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu memahami bentuk-bentuk gejala psikologis siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada memahami kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuannya. Kemudian yang keempat ada memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuannya yang efektif. Kemudian yang kelima ada membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa. Kemudian di sini ada fungsi psikologi pendidikan, yakni sebagai proses pengembangan peserta didik. Kemudian ada penghubung dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada mengarahkan cara belajar siswa dan mengajar guru ke arah yang lebih baik, dan sebagai pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Kemudian di sini ada manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu memahami cara-cara efektif dalam belajar dan memfasilitasi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada
pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang proses belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kemampuan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat ada memahami motivasi siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan belajar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan pengertian. Mungkin juga cara menyampaikannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.